Rivia Aulia, kelompok 5, nomor PP 0333. Bagaimana komputer dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog antara manusia? Untuk memfasilitasi dialog antara manusia ada 3 cara. Yang pertama, asisten virtual. Itu dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia melalui teks. Yang kedua, suara pengenalan, yaitu teknologi pengenalan suara memungkinkan komputer untuk mendengarkan ucapan manusia dan meresponnya. Yang ketiga, analisis sentimen, yaitu komputer dapat menganalisis teks atau suara manusia untuk memahami sentimen dan emosi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pertanyaan dari Debbie, kelompok 9, nomor PP 0328. Apa peran desain dialog dalam meningkatkan interaksi perangkat lunak dan situs web? Itu untuk mencakup cara pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak atau situs web melalui elemen-elemen seperti tombol, formulir, pesan, dan antarmuka pengguna secara umum. Selanjutnya, pertanyaan dari Bening kelompok 4, 4 digit PP terakhir 0338. Apakah ada proyek desain tertentu yang mencerminkan atau mengeksplorasi ragam desain secara khusus dan berikan contohnya? Ada proyek desain dialog untuk menciptakan komunikasi antara manusia dan mesin seperti chatbot atau sistem virtual yang mampu memahami dan merespon berbagai cara bicara atau bahasa yang berbeda. Selanjutnya, pertanyaan dari Salma, kelompok 10, 4 digit PP terakhir 0354. Apa yang terjadi jika salah satu poin aturan perancangan tidak terlaksana? Jelaskan apa yang akan terjadi dan sertakan alasannya. Jika salah satu aturan perancangan pada desain dialog dan ragam dialog tidak terlaksana, ini bisa berdampak negatif pada komunikasi dan pengalaman pengguna. Beberapa dampak potensi termasuk 1. Ketidakjelasan. Pesan yang tidak sesuai aturan dapat sulit dipahami oleh pengguna, akan menyebabkan kebingungan. Yang kedua, frustasi pengguna. Jika aturan tidak diikuti, pengguna mungkin merasa frustasi karena tidak bisa dengan mudah berinteraksi dengan sistem atau perangkat. Yang ketiga, kehilangan informasi penting. Aturan dalam desain dialog seringkali ada untuk memastikan informasi penting disamping dengan benar. 3. Kehilangan informasi penting. Aturan dalam desain dialog seringkali ada untuk memastikan informasi penting yang disampaikan dengan benar. Jika aturan diabaikan, informasi tersebut bisa terlewat atau disalahartikan. Yang keempat, penggunaan efisiensi. Desain dialog yang baik dapat meningkatkan efisiensi interaksi antara manusia dan sistem. Melanggar aturan dapat mengakibatkan waktu yang lebih lama atau usaha yang lebih besar untuk mencapai tujuan. Yang kelima, dampak reputasi. Jika aturan desain dialog seringkali tidak diikuti, ini dapat merusak reputasi produk atau sistem yang digunakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Faras dengan nomor BP 4 digit terakhir. Pertanyaannya, jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami orang awam tentang 1. Short dan memory, 2. Umpan balik, serta dalam materi kesimpulan Anda tertulis efisiensi. Jadi, mohon cantumkan bukti nyata bahwa efisiensi ini sudah melekat dengan kehidupan sosial kita saat ini. Baik, jawabannya. 1. The memory. Ini seperti tempat penyimpanan sementara dalam otak kita. Ini adalah tempat di mana kita menyimpan informasi sebentar sebelum kita melupakannya. Misalnya, ketika seseorang memberi kita nomor telepon, kita harus mengingatnya sebentar sebelum jatuhnya ke nomor ponsel kita. 2. Umpan balik. Ini adalah respon atau tanggapan yang kita terima saat berbicara dengan seorang atau mesin. Misalnya, Anda mengirim pesan teks di ponsel Anda. Ketika pesan itu terkirim, ponsel Anda akan memberikan umpan balik dengan menampilkan pesan terkirim. Ini memberitahu bahwa pesan telah berhasil dikirim. Umpan balik membantu kita bahwa pesan kita telah diterima atau berhasil. Selanjutnya, mohon cantumkan bukti nyata bahwa keefisiensian ini sudah melekat dengan kehidupan sosial kita saat ini. Oke, efisiensi adalah tentang melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah.
Di zaman sekarang, teknologi seperti smartphone dan internet membantu kita berkomunikasi dengan bekerja lebih efisien. Misalnya, kita bisa berbelanja online, berbagi cerita dengan teman kita di sosial media, atau menemukan transportasi dengan cepat. Semua ini membuat kita lebih praktis dan mudah dan lebih hemat waktu. Baik, itu jawaban dari saya.